Steering wheel. Tadi kita kalau power steering ada gerakannya ya? Nama? Itu fungsinya depan itu ada apa? Ini yang steering manual tadi. Enggak yang power steering tadi. Tentunya ada rack and terus apa? Recirculating. Yang racknya yang ini. Ini power steering itu. Jadi ada sirkulasi oli. Ini warna yang kuning. Itu adalah sirkulasi. Ini ada fan pan, itu ada pompa power steering. Ada kontrol valve, ini yang mengatur tekanannya, tekanan oli yang digunakan untuk menggerakkan Mesin. power steering. Ada gear housing, ini ada pilot. Nah di sini tuh tabung. Tabung itu ada klepnya, kayak shock di kamarnya. Jadi hidrolik tipe power steering. Ini ada reservoir tank, tangki cadangan minyak power steering. Terus ini ada pompanya, ada kontrol valve-nya, ada gear housing, terus power silindernya di sini. Jadi di sini itu ada olinya. Pak, kalau di di mesin yang power steering itu kok bilangnya ini ya minyak power steering ya, itu olinya ya itu? Iya, minyak power steering, oli power steering. Oli. Dan kalau minyaknya itu nanti di sini ada kebocoran, minyak itu akan kurang. Karena ini main seal atau flapnya yang Bocor itu kayak pompa tangan, itu kan kalau keras dia nggak bisa memindahkan udara yang dipompa ke ban. Nah itu perlu dilumasi. Baru bisa lagi. Nah, kalau sudah nggak kuat berarti ini ada kebocoran. Kalau kebocoran berarti di tangki cadangan ini kan kurang. turun. Jadi ada steering wheel itu ini, reservoir tank ini, power cylindernya ini yang ada bisa menggerakkan roda kanan kiri melalui pirot ini power cylinder. Motor valve-nya untuk motor tekanan dan gear housing. Nah kalau ada peraga gini, ini ada peraga, ini motornya atau engine melalui bed gerakan puli. Nah ini berputar, berarti ini ada sirkulasi oli ya. Ada tekanan oli karena di sini pompanya. Nah tekanan oli itu dikontrol oleh kontrol valve. Ini masuk ke sini. Nah ada power cylinder, ada Power piston. power piston.
Nah, pistonnya itu kalau ada tekanan berarti bisa gerakan. Kayak rem. Kalau rem tromol itu ada master leader rem di atas, master roda. Master roda itu piston yang ada di roda atau di tromolnya. Kalau ditekan, cairan itu menekan melalui pipa. Nah, mendorong rem. Kalau rem tromol dia buka, ya, satu sisi aja, nggak dua-duanya, tapi ada yang double. Itu pada saat ini dia, nah, kok bisa balik di sepatu rem itu atau di kampas rem itu ada per kebaliknya, ada pemegang dan pernya itu balik sendiri, baik di motor atau di mobil. Nah, kalau yang cakram kerjanya tidak buka tapi jepit, sama itu kekuatannya, kekuatan hidrolik. Cuman kalau rem masih ada kekuatan manusia melalui injakan ditransfer baru ke melalui minyak dari ke saluran pipa kanan kiri depan belakang. Nah, kalau ini diputar, upaya diputar oleh mesin. Jadi kalau mesin mati, ini tidak bekerja. Makanya kalau yang sudah power steering, kalau mesin mati berat itu. Kalau mesin sudah hidup, baru ringan. Gerakan mereka. Jadi memanfaatkan putaran mesin, terus menghasilkan tekanan fluid dari tekanan minyak tadi, membantu mengoperasikan pengemudi. Intinya. Ada pertanyaan? Tempat starter apa di mana Pak itu? Di Nah, AC. kuli depan guys. Kuli. Kuli depan. Kan kalau timing belt itu ada starter, ada kipas, ada AC ya Pak. Ya? Kalau starter itu di belakang. Di belakang. Oh di bawah ya. Di belakang di flywheel. Biasanya di belakang. Kalau power steering semuanya di depan. Itu jadi satu dengan puli fan. Angin. Ya. Kan di depan itu ada generator, pembangkit listrik, ada power steering, ada tali untuk kipas. Cuman satu bel ya. Beda, Satu sabuk nanti ya. ada kadang-kadang satu bel, ada berapa puli. Ya. Atau nanti ada transfer lagi bel yang puli. Oh ke satu lagi yang dua ya. Iya. Pulinya tumpuk gitu Pak. Panjang tapi 2 puli. Nanti bisa kita cek di lapangan. Jadi tekanan apa namanya itu Pak? Tekanan fluida itu tekanan minyak yang ditekan. Nah, melalui pipa. Nah, untuk menggerakkan setir atau menggerakkan piston yang di bawah itu. Piston itu di dalam power silindernya. Di dalam itu, di sini itu ada minyak. Nah, kan ada minyak yang ke sini, yang ke sana. Itu beda warna, beda minyak tuh. Beda. Itu membedakan aja. Oh. Sama sih sebenarnya. Minyaknya itu juga Kalau ya. ini kan menuju
ini balik. Oh. Jadi sirkulasi. Nah, yang ngatur tekanan itu adalah valve. Salah. Ini motor valve. Kalau misalkan kontrol rusak gimana? Apakah masih sudah berjalan juga? Ya kalau rusak berarti Berat tuh. Yang biru ya Pak? enggak, itu malah mungkin malah terlalu ringan. Nah, contohnya pompa bahan bakar. Nah, itu kan ada regulator yang ngatur tekanan. Jadi bahan bakar itu kalau tekanannya lebih, itu balik ke tangki. Yang dibutuhkan ketika segitu, nah, makanya diatur oleh regulator. Kalau misalkan rusak, Atau namanya kemarin masih tidak. jammer itu lupa. Yang dites dipakai pendingin, pembersih, terus pelapis, Pelumas. ya pelumah ya sama. Iya. Itu dia maksudnya. Jadi pembersihnya apa? Pada saat dia itu sirkulasi, itu kan dua benda saling bersinggungan, Ada kikisan ya Pak. Gesekan. atau tergesek. Gesekan atau ledakan. Itu kan ke bawah turun. Kotor Makanya ya. kalau letak oli, Kotor ya, hitam ya. bukan hitam aja Pak. Itu nanti kayak ada Serbuk-serbuk. mutiaranya. Ya. Serpihan. Itu kan berarti ke bawah. Serpihan Itu sebagai pembersih. Berarti kayak yang kelewatan oli itu misalnya dalam waktu 10 tahun harus ganti ya, misalnya kayak Enggak ya? Asal kita Olinya sesuai ganti. apa ya? Oli itu jangan lama, tapi berdasarkan operasionalnya. Kalau mobil sekarang itu 10 kilo, 10.000, tapi saya nggak mau 10.000. 5.000 Pak ya. Ya paling 5.000 tak ganti duit. Kasihan. capek ya Pak. Karena apa? Makin kesini makin lama itu karena materialnya Makin mungkin paduannya makin bagus. Terus bisa melepas panas lebih cepat. Terus bahan olinya juga beda. katanya makin sini makin lemah Pak mesin. Ya, Makin sini makin cengeng katanya. makin kesini Makin cengeng. makin Cengeng. Cengeng. Kayak misalkan ringan. Mobil dulu kan mobil sekarang beda. Istilah kasar kan kalau dulu kan masih bisa dikorting. ya. Kalau mobil sekarang kan udah nggak bisa. Ya itu dalam rangka monopoli. Bisnis Monkaya kan. Jadi coba perhatikan, setiap produk kendaraan dia mesti bikin label oli. Jadi padahal nggak ada itu. Toyota nggak punya pabrik oli, Yamaha nggak punya, Honda nggak punya. Sebenarnya dia tuh beli di labeli sendiri doang. Berarti Makanya jangan istilahnya kemakan merek dan iklan. Yang penting masuk speknya sesuai dengan kalau mau pakai SAE, mau pakai ABI. Tapi kalau Toyota itu bisa dibeli di luar itu, Toyota itu, oli itu, Toyota ya. dan lebih murah. Kok lu dulu di luar? Iyalah, kalau ganti di dealer, Pajaknya Pak ya? Bukan ya Pak? ongkosnya termasuk olinya lebih mahal. Apalagi kita buka sendiri Pak. terus nyewaannya Lebih murah lagi. Makanya saya nggak pernah itu mobil tak bawa ke Toyota ya. 2000 aku namanya itu Toyota. Kalau oli ganti sendiri kan bisa.
Ganti sendiri Pak. Iyalah. Oh, kenapa kalau bisa kita nggak lakukan? Betul. Jadi oli steering itu dengan minyak rem, kalau minyak rem Servo ratingnya itu di sini. Nah, ini di sini. Ada flow control. Terus ini ada rotor yang berputar. Kalau ini berputar baru dia ada tekanan. Nah, ini menyalurkan. Vane itu artinya apa Pak? Fan itu ya pompanya itu. Oke. Fan thread itu ya. Kan ini fan pump. Ini pompa power steering. Jadi kalau ada putar ini masuk ke sini, sini, sini. Ada rempat, ada cam ring, rotor dari thread. Ini from dari ini. Motor valve tadi. device. Dinyalakan ke apa ini? Ke Situ apa pokoknya. kemudi ya. Iya. Nah, ini ada kecepatan rendah, kecepatan. Karena kemudi itu harus stabil dalam setiap kecepatan. Makanya ini ada diatur. Ya. Speed setting di flow control. Ini ada di color, ini ada control. Wrong. Nah, yang warna apa ini? Pink. Pink. Itu dari pompa. Ya. Kalau yang Kuning. kuning Kunyit. Kuning itu kunyit. balik ke Alpha. pompa lagi. Ini sirkulasi. Sistemnya modelnya kayak radiator dia. Ya. Kayak apa? Radiator. 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 Kalau radiator itu ya ada tekanannya. Yang ini menggambarkan speed engine 123. Kalau ini yang konstan low convertible. Ini low volumenya. Ini supaya konstan pada kecepatan rendah, pada kecepatan tinggi, pada kecepatan tinggi sekian, kacau rival ini yang mengatur. Kalau di sini mana rivalnya? Apa? Ini juga. Atau ini yang Waktu prevalent. ya. Kalau tidak diatur, kalau kecepatan tinggi tekanan tinggi, berarti
setir itu bisa gampang belok. Iya. Makanya supaya tekanan itu dalam tingkat kecepatan rendah, sedang, tinggi itu tetap tekanannya tetap sama. Kalau tekanan tinggi, kecepatan tinggi nanti di tol itu harus sedikit bisa goyang. setirnya belok. Makanya itu tekanan tinggi. Sering terjadi. Ya, kalau nggak ngantuk, Kalau si Pali itu terlalu enak, suka lupa. Enak banget itu Pak. Iya. si Pali itu karena konstruksinya juga nggak bagus. Oh. Kalau yang tol paling bagus itu Jagorawi, Pak. Paling pertama Pak. Ya karena kalau Jagorawi itu pas belok dia miring gini Pak. Apalagi dulu waktu kemarin kan dipilih kontraflow. Saya nggak berani tuh ambil yang kanan tuh. Karena berlawanan ya Pak. Kan setur jalannya kan harusnya kalau jalan itu belok kiri, sebelah Dia kanan kebalik. tinggi. Ya. Kalau belok kanan berarti sebelah kiri agak tinggi, jadi banyak nggak tetap Berlawanan. kayak di streetfood lah. Nah, ini ada tambahan idle up. Fungsi tambahnya idle up di pompa ini itu membuat mesin tetap stabil pada saat pompa dalam kondisi beban berat. Di fungsi tambahan idle up. Nah, ini membuat mesin tetap stabil pada saat ban pump dalam kondisi Beban berat. maksudnya kan karena itu menggunakan putaran mesin, ya, otomatis berpengaruh. Intinya mengurangi beban mesin, menambah beban mesin. Makanya kalau kita posisi nanjak berat, itu solusinya apa? AC itu dimatiin aja. Ada ngaruhnya itu. Kecuali kalau lagi macet itu Pak. Ya, Kalau lagi nggak macet, nggak masalah kan? enggak, pokoknya posisi kita nanjak, kalau kira-kira enggak berat itu, kemudian kalau pakai AC dimatiin. Ke puncak. Ya, Itu bukan karena dulu itu mobil dulu sama mobil sekarang lebih kuat enggak ya? Sama aja Pak. kalau ada AC itu kan beban juga, karena itu menggunakan Mesin ya. putaran mesin. Makanya kalau mobil-mobil yang kecil cc-nya itu lebih Berat. lagi. Kalau cc mobil di atas 1.500 ya mobil please. Tapi kalau yang cc-nya 1.000 ada AC-nya, kemudian kalau nanjak Berarti ini. AC hidup berat. Tewas. Kesimpulannya, power steering itu atau fan pump merupakan pengembangan dari sistem steering. Jadi aplikasi pada kendaraan guna meningkatkan kenyamanan berkendara atau mengurangi beban Mengompres. pengoperasian program.
Jadi sebenarnya kalau mobil itu, kalau yang belum pakai power steering, itu beratnya apa? Pada saat mau start aja sih sebenarnya. Kalau pertama atau pas parkir itu agak repot. Kalau sudah jalan oh, Sama ya. sama aja. Jadi saat dulu pakai apa? Hijau. Yang belum ke Hijau Pak. power steering. Oh, kopling. Kopling yang fluida sama yang manual. Kalau Verosa itu masih manual itu berat tuh. Yang Bapak jual itu. Iya. Kalau sudah hidrolik, ingat. Apalagi sekarang sudah banyak matic. Ya lagi, tinggal gas sama ngerem doang. Ini kesimpulannya. Ada pertanyaan biasanya dipakai suspensi. Berat mobil yang ditumbuh oleh gas suspensi. Ada pushroom, baik. Berat aksel dan bagian-bagian lain yang terletak di antara roda dan bagasi. Semakin catatannya semakin besar spring weight-nya, semakin baik kualitas mengendarainya. Ya. Ini kan guncangannya itu bisa roda belakang, roda depan, samping atau rolling. Kalau pintu depan dan belakang. Gas. Pertama pegas daun atau left spring. Nah ini biasanya untuk kendaraan angkutan, ya. Jadi itu terdiri dari plat, baja, untuk menghubungkan rem dengan aksel dan juga sebagai bahan penyerap guncangan yang ditimbulkan oleh permukaan jalan. Gas daun ini. Ada yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini main led, ini springnya, ini spring led. Ada 1, 2, 3, 4. Konstanta pegas. Sifat bahan berubah bentuk apabila mendapat beban dan kembali ke bentuk semula bila beban lepas. Nah, peristiwa ini disebut elastis. Besarnya defleksi berbanding dengan gaya yang bekerja. Nah, perbandingan antara gaya yang bekerja dengan defleksi disebut konstansa gas. Ini yang namanya konstansa pegas itu, perbandingan antara gaya yang bekerja dengan defleksi. Tanya Pak, Ya, kalau katana kan biar jadi empuk dikurangin ya berarti ininya Pak? ya, nah.
daun-daunnya itu kayak. Atau diganti di atas. Oh, yang di atas diganti justru ya. Iya, yang pengaruh kan di atas ini. Yang paling yang membuat tegang ya. Kalau ini nggak ada depan, kalau ada depan posisi bisa gini. Kalau mau nyaman lagi berarti tidak pakai bekas daun, pakai yang bekas kuil. Gini ya, Pak. Ya. Oke, Oke. benar ya? Nah, ini bekas spring coil. Nah, oil spray atau bekas. Ini batang yang sebelum. Nah, jadi dibanding dengan lead spring, oil spray lebih panjang sehingga mempunyai tahanan yang lebih baik terhadap kan, tidak terdapat gesekan bila terjadi defleksi. Kalau benar, kalau yang daun tadi bisa bunyi. Oh gini ya. Karena terjadi gesekan. Kalau ini enggak. Tapi di per ini di dalam ditambah lagi shockbreaker yang itu ya, Pak? Ya itu kan pemegangnya. Kalau nggak dipegang, pernya lepas dong. Iya. Kan dia ada kedudukan atas bawah gitu ya, Pak? Ya, meskipun ada pemegang atas bawahnya, tetap harus ada Shockbreakernya. Apa namanya? shock absorber. Kalau orang bilang shock breaker. Shockbreaker. Coil Nah, spring. Oil spray tidak memiliki sifat penyerap kejutan yang cukup dan tidak dapat menjamin poros dengan sendirinya. Makanya ditambah yang shock absorber tadi. Nah ini ada konstantanya itu apabila gaya bekerjanya W, misalnya deviasi A, ini bebas ini, maka konstanta itu dibagi antara gaya yang bekerja bagi A, atau misalnya kalau motor itu biasanya diletakkan di belakang. Kalau yang model oil spray. Atau misalnya monoshock, cuman satu. Lu udah jam 12, bangun. Wah ini Yang Wah, udah jam truk 12 ya, Pak? kan? Truk ini, Pak ya? helper Udah jam 12. Hmm? Udah jam 12 kan? belum bunyi. Helper spring. Astagfirullahaladzim. Helper spring. Jadi ada yang 2 tingkat ini. Atas, bawah. Nah ini biasanya itu untuk angkutan berat.
Data spring itu pegas tambahan yang dipasang di atas pegas utama. Jadi yang utama berarti yang di bawah ini. Ini tambahan. Pada truk dan kendaraan angkutan helper spring bekerja bersama dengan gas utama. Sepertinya 2. Apabila kendaraan mendapat beban di atas jumlah spesifikasi. ini baru bekerja. Pak, berarti kedudukannya ada 4 ya Pak ya? Banyak. Itu kedudukan per daunnya itu ya? Ya, dipegang sama-sama, nggak bebas ini. Setelah ada pemegangnya. Nanti kalau standar trailer itu lebih ini kan. Trailer itu kan mengangkut yang cukup berat sekali. Ya, Itu standar pegasnya sama nggak dengan kalau trailer itu kan biasanya dikemas Pak. Iya, pakai kemasan. Iya, modelnya double ini. Nah, itu khusus untuk mobil, angkutan, Ya. ya. Pak, mau nanya dong. Hmm? Kalau misalkan kayak truk itu kan misalkan ada maksimal ya muatannya, Kenapa? ada maksimal muatannya. Hmm. Kalau misalkan dia overload muatan, apakah berpengaruh ke kontes juga Pak? Berpengaruh? Ke error steering itu? Ya, iya nggak? Kalau bisa patah atau gimana? Ya kalau semuanya itu melebihi kapasitas, itu kalau sekali 2 kali no problem. Tapi kalau lama-lama ya patah. Kadang-kadang truk itu as, ini yang patah, as roda. Karena dari perencanaan kan sudah diperkirakan, oh ini di kekuatan sekian. Tapi itu kalau sekali itu nggak langsung patah itu, masih ada Umurnya, umur teknis. teknisnya, ada Masih kuat lah. perhitungan keselamatannya. Tapi ya harusnya nggak boleh. Nah itu kan tugasnya Tugasnya polisi minta polisi duit, dan minta duit ya Pak. Direkam. Astaga. Kalau gue dipanggil gue kan. Iya bener ini. Itu kan kamera depannya Pak. Dia ngomong tadi. nah yang berikutnya hello spring. Nah itu ditambahi ada karetnya ini. Jokes doang Pak, jokes. Tenang. Laporin Pak. Ada karet. Kalau dipanggil gue ini. Kan akunnya gue dipanggil. Jadi potongan karet yang berlubang di tengah dan di bawah pada bagian atas akselnya, kontrol arm atau pada bagian frame yang terletak di atasnya. Ini sama dengan fungsinya sama dengan itu kayak Iya. kalau mesin ya ada istilahnya engine mounting. Yang apa karet itu Pak ya, 2 ya. Jadi mesin itu supaya getarannya keserap Pakai engine mounting. di frame-nya itu pakai engine mounting. Engine mounting itu biasanya karet yang tebal
Yang tengahnya ada baut untuk memegang mesin. Yaitu sebagai peredam. Sehingga getaran itu tidak sampai ke body. Rangka sasis. Pengendaranya. Iya kan. Kenyamanan. Terutama kan sasis dulu Pak. Tapi dia Sasis baru. kenapa engine mounting tuh keras ya Pak karet itu? Ya kalau berbayar Kan maksudnya buat nahan kan empuk gitu harusnya. enggak lah. Tapi dia tetap karet, sifat karet itu tetap seperti Lentur ya, peredam. lentur ya. Dan itu bagus Pak. Lama-lama juga rusak juga. Nah bahkan kalau engine mountingnya juga perlu diganti, mesin itu akan goyang. Iya. Mesin goyang Pak. Iya, karena udah utang. Waktu TikTokin tuh Pak biar viral. Ya? TikTokin biar viral. Kalau uji suspensi itu mungkin sangat terasa kalau kita berada di jalan layang, Pak. Itu kan setiap sambungan itu pasti berasa betul. Ya. Itu untuk kenyamanannya mungkin bisa ditambah ini, Pak. Kalau itu Untuk sih pengalamannya. bukan mobilnya Pak, Oh. sambungannya yang nggak benar. Iya, justru kita melewati sambungan yang nggak benar itu supaya kita tetap nyaman. Ya. Apa perlu ada penambahan? Mungkin kalau naik Mercy di situ nggak terasa kali Pak. Nah, kalau nggak terasa Hah? itu mungkin ya Mercy. Itu sudah jadi kayak rata-rata kalau mobilnya itu masih mobil Jepang tetap terasa Pak. Iya, terasa. Apalagi kenceng ya, blok. Dan itu berkali-kali berulang kali. Iya. Itu sebenarnya konstruksinya juga nggak kurang bagus dia. Karena standar mobil itu dibuat kan untuk jalan lurus, Pak, bukan? Ya. Jadi intinya ini spring itu tambahan. Jadi di atas bekas daunnya itu dikasih karet. Dan karet ini posisinya kalau mobil itu nggak ada beban, dia gantung. Kalau sudah ada beban berat, baru Oper. kadang-kadang Nempel ya. nempel. Kayak spring bed gitu. Ya. Jadi saat ini berubah terus umumnya digunakan sebagai bekas tambahan untuk melindungi frame dengan Yes. Well, udah makan. Gimana sih? Nah, kalau ini pakai Hidrolik. atau dengan air udara, Air suspension. air suspension. Jadi pakai tekanan Hidrolik. udara. Jadi belul yang berisi udara dipasang pada tempat di mana biasanya ditempatkan bekas daun atau bekas kulit. Untuk menjamin berat kendaraan, aksi penyerapan dihasilkan oleh elastisitas Elastisi. kompresi di dalam belul dan ruangan udara tambahan. Kekerasan bekas dapat diubah-ubah sesuai dengan bebannya. Pakai angin, tapi terutama dia ada tangkinya. Kalau nggak ada tangki angin juga nggak bisa. Nah Pak, kalau yang disebut angin pada rem itu kan suka bunyi Pak, jos itu Termasuk itu Pak. bunyinya apa itu Pak? Josnya itu. Itu Angin keluar, anginnya keluar. Nah itu angin itu diatur untuk mengerem gerakan pistol.
Berarti hampir sama yang dikerjain Pak. Jadi melalui saluran buang. Jadi sekarang kayaknya sudah ada juga spring bed ya, yang pakai Air. angin. Ya. Air. Jadi ini menggunakan udara tapi diatur tekanannya. Contohnya kalau kita pompa ban lebih dari kapasitas tekanannya, dinaiki juga nggak enak. Iya. Membal. Mbak. Tapi kalau sesuai Enak. agak kurang dikit lebih enak lagi. Cuman berat. Ini yang pakai udara. Nah, ini jenis suspensi itu ada Gas. model rigid dengan gas gaul. Ini ada bekas gaulnya masih ada. Jadi pada suspensi model rigid roda-roda terpasang pada poros dan dipasang sebodi melalui bekas. Nah ini ada konstruksi sederhana, perubahan thread and camber yang disebabkan gerakan aksel kecil. Kerugiannya kualitas pengendara serta stabilitas kemudi kurang, cenderung terjadi goncangan horizontal atau gerakan. Ya, suspensi model rigid dengan bekas gaul. Kalau ini dengan bekas ulir. Suspensi model rigid dengan bekas ulir. Nah ini yang banyak digunakan. Di modul sekarang ya. Lebih nyaman. Ada per wheelnya, ada upper counter arm, ada lower counter arm, ya, Spin. ada shock absorbernya. Ini biasanya di mobil apa Pak yang pakai ini? Ini kan yang mobil Innova juga pakai ini. Udah 2 ya. Ya, Tahun berapa tuh? udah lama. Jadi mau suspensi model independen. Kalau ini independen sendiri ya. Jadi roda kiri dan kanan tidak dipasang pada satu Batang. Ini. poros, Poros. melainkan pada masing-masing akselnya, sehingga bekerjanya sendiri-sendiri dalam penyerapan goncangan atau disebut neutral action. Ini action. Ini biasanya untuk kendaraan off-road Pak. Ya. Kualitas, nah itu semuanya kualitas kendaraannya lebih baik, memiliki kemampuan singgung jalan yang lebih baik atau road racing. Nah, cuman konstruksinya agak nah ini macam-macam independen. Ada wishbone tipe single spray, ada wishbone tipe pusing torsion bear spray, ada McPherson tipe, Astagfirullahaladzim. ada swing tipe.
Kalau kendaraan Kita nggak istirahat dulu. Mem apa itu Pak? kendaraan aku suspensinya yang bagus tuh mobil Panther Empuk ya? nggak tahu. Iya sih, kalau lihat dia di jalan gitu. Dia lebih nyaman. Dia tadi pernya pakai konstruksi yang mana tuh Pak? Kayaknya independen. Independen nih. Ya. Nah, itu tuh nggak berat tuh. Ini yang ada modelnya ini. Model Lisbon dengan bekas wheel. Belum. 12. Udah, Belum Pak. udah lewat tuh. Belum habis. Iya Pak ya. Oh dikasih soal ya? Oh iya. Setuju Pak, kita tinggal makan Pak. Ya kan, istirahat. Ya. Makasih Pak.